Bagaimana cara memotivasi remaja supaya ikut majelis taklim? Nanti malam, mengapa saya hari ini tidak khutbah Jumat di Masjid Al-Huda? Habis ini langsung naik mobil pulang. Karena nanti di Masjid An-Nur mau kumpul sama anak-anak muda seluruh Pekanbaru. Keliling kota Pekanbaru naik motor. Anak muda ini tidak bisa pengajian tabligh akbar. Mereka mesti diajak dulu. Anak muda, ayo pengajian yuk. Enggak mau. Ayo naik motor yuk. Oke. Nah, nanti malam bawa lu naik motor keliling. Setelah keliling dari Masjid An-Nur, masuk Sudirman, masuk Jalan Riau, mutar ke Arengka, masuk Jalan Nangka, nongkrong-nongkrong sebentar di Purna MTQ. Habis itu barulah tahajud nanti malam. Habis tahajud witir, diajarkan wudhu, diajarkan tayamum. Tidur sebentar di masjid, sholat tahajud, muhasabah subuh, baru pulang. Begitu cara anak muda. Jangan langsung, ngaji, ngaji. Anak muda dipaksa ngaji. Pengajiannya pula judulnya, menghadapi sakratul maut. Tak mau mereka. Ini tipsnya bagaimana. Tapi nanti penampilan saya nanti malam tidak gini. Tentu pakai jaket kulit, kacamata hitam. Rambut pun nanti. Datang situ, hi guys, are you ready to rock? Itulah yang disebut dengan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini mesti dirangkul. Saya tanya tuh anak muda, anak muda, ya, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Kami ke masjid, di masjid orang tua-tua semua Pak Ustaz. Tengok sebelah kanan 71, tengok kanan 82. Kami pun cemas gitu. Jangan-jangan tak sampai pulang nih, tak selesai gitu. Yang azan pula suara Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang khawatir. Ini kalau putus tengah jalan gawat ini. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini dikumpulkan semua. Nanti buatkan. Saya rasa di Tembilahan anak muda pernah. Saya waktu di rumah Ustadz Fendi. Pagi-pagi kami sarapan, datang anak muda. Anak muda ramai, pakai baju coklat. Pejuang subuh Tembilahan. Ada kan? Itu dia. Itu dia baju coklat. Tegak dulu. Banyak ibu-ibu yang punya anak gadis ingin mencari kalian. Tegak, tegak. Tegak, berdiri. Ini dia, Bu. Malu pula. Inilah. Nanti saya udah balik menyesal. Tegak, berdiri. Ibu, kalau mau mencari menantu, cari mereka. Ini Bu, baju coklat. Waktu itu mereka kasih saya baju. Ustadz, tolong Ustadz pakai baju ini. Kami pun foto. Selesai foto, Ustadz tolong buka bajunya. Itu dia. Nampak? Pejuang subuh Tembilahan. Sudah ada. Udah ada. Ini pas. Itu dia. Pejuang subuh Tembilahan. Rupanya sering saya ceramahkan. Pas saya ceramah di mana-mana tempat. Saya waktu di Tembilahan. Mereka kasih baju coklat. Habis foto dimintanya balik. Dikirim mereka ke Pekanbaru. Itu singgung mereka. Dikirimnya jaket itu ke Pekanbaru. Ada sampai sekarang saya simpan. Masya Allah, bangga kita. Pejuang subuh Tembilahan. Pas zuhur tak datang. Kalian kemana? Rupanya mereka zuhur di masjid kampus, di sekolah bertebaran. Sedangkan subuh saja mereka datang. Apalagi zuhur. Ustadz, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya bahagia. Dia PNS, pejabat, duit banyak, mobil mewah. Ternyata setelah menikah rasanya, Pak Ustadz, macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Rupanya laki tak sembayang. Tak terhitung berapa WhatsApp yang masuk, ibu-ibu yang bertanya, pertanyaannya itu-itu saja. Ustadz, gimana cara nyuruh suami sholat? Gimana ngajak suami sholat? Yang ngajak sholat itu bukan kalian. Yang ngajak sholat itu laki-laki. Maka mereka pejuang subuh inilah nanti yang akan membangunkan istrinya jam 1 malam diambilnya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah anak 3. Tapi kalau mereka nanti yang muda-muda ini, wake up my darling. Wake up my honey. Usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Sangka ayat apa tadi? Lagu bukan main lagi.
Qorib, anak muda. Abdul Aziz, anak muda. Yang juara musabaqah qiraatul kutub di Hotel Resti, anak muda. Yang membaca Quran, anak muda. Yang dapat umroh tadi, anak kecil. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan orang tembilahan ke saya? Ustadz Somad, begitulah anak-anak kecil, anak muda di tembilahan. Juara musabaqah. Sedang anaknya aja begitu, apalagi bapaknya. Kalau tak percaya, tes lah. Bagaimana hukum bayar zakat fitrah dengan uang? Dan berapa ukuran dan mazhabnya apa? Saya 10 tahun sudah pulang dari Maroko, tidak pernah bayar zakat fitrah dengan uang. Saya sendiri membeli kresek plastiknya, saya sendiri menimbangnya 3 kilo, saya bayarkan 3 kilo untuk saya, 3 kilo untuk keluarga, 3 kilo untuk emak, 3 kilo untuk anak, membayarkan zakat fitrah. Tapi ada yang membolehkan pakai uang mazhab Hanafi. Tapi beratnya jangan sama dengan beras mazhab Malik Syafi'i. Ini ijtihadnya sungsang namanya. Pakai ijtihad, pakai uang. Tapi beratnya dipakai berat mazhab Syafi'i. Kalau mau pakai uang, pakailah berat mazhab Hanafi. 3,2, 3,5 lebih berat. Nah, oleh sebab itu yang paling selamat kasih pakai beras. Kalau mau pakai uang, pakai mazhab Hanafi. Saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Anak hamil di luar nikah. La ilaha illallah. Apakah ada batas usia kehamilan untuk dinisbahkan sebagai anak? Terima kasih Pak Ustadz. Lain Ustadz mungkin lain kitab fikih yang dia baca. Sepanjang bacaan saya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan hamil, dinikahkan. Maka anak itu kalau lahir nanti 4 efeknya. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Yang pertama, anak yang lahir itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserahlah, pakai bin sarung. Jangan, bin rame-rame jangan. Yang kedua, anak lahir laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan. Nanti si abang ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia bukan saudara seayah, saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang ketiga, meninggal si bapak, si anak tak dapat harta warisan. Karena dia tak ada hubungan nasab. Yang paling menyakitkan yang keempat, anak ini kebetulan anak pertama, gadis cantik dipinang orang, si bapak tak bisa jadi walinya. Walinya siapa Pak Ustadz? Wali hakim. Wali hakim itu siapa Pak Ustadz? Pak Kua. Ini anak saya Pak. Lihat wajahnya mirip. Mirip tak laku. DNA-nya. DNA tak laku. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak laku. Kertas yang sudah berlobang sebelum tanggal 17 April tidak laku. Betul? Oleh sebab itu maka jaga anak-anak gadis kita. Tapi di tembilahan tak perlu ragu. Tengoklah anak-anakku yang masih sekolah pakai jilbab biru, anak-anak sekolah apa wirid Yasin? Anak-anak sekolah jilbabnya panjang, wajahnya saja yang nampak, tangan tertutup. Begitu orang tembilahan menjaga anak-anak gadisnya. Tak ada terbuka, tak ada istilah bonceng-bonceng di sini. Tertulis besar-besar di spatbord motor, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Pak, saya bawa anak gadis Bapak ya. Jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan Bapak roti canai. Bawalah sebentar. Sekali tidak, katakan tidak. Tapi Bapak sama Ibu harus kompak. Kalau Bapak sudah mengatakan tidak, Ibu juga mengatakan tidak. Jangan nanti Bapak bilang tidak. Sebentar aja Pak. Tidak. Datang Ibu dari dapur. Kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu. Ini yang merusak ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Apanya yang dulu dibangun? Jiwanya. Di dalam badan ini ada jiwa. Jiwanya dulu dibangun. Itu maka makna nyanyi Indonesia Raya tadi. Ini banyak orang nyanyi Indonesia Raya tak tahu. Orang bunyi dia bunyi. Indonesia tanah airku. Yang tak hafal? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
badan nomor 2. Yang pertama dibangun adalah jiwa. Jiwa itu harus dibangun. Dengan apa membangun jiwa? Dengan zikir, dengan haul, dengan tablik akbar, dengan marhaban, dengan barzanji, dengan majlis maulid, dengan pondok pesantren. Di pondok pesantren dua-duanya dibangun. Jiwanya dibangun, badannya dibangun. Makanya anak-anak bapak ibu yang di pondok pesantren jiwanya sehat, badannya sehat, walaupun makannya tahu tempe. Apa upaya pemerintah daerah dalam mengatasi menjamurnya warnet? Tanyalah Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan daerah. Seluruh warnet buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Anak berseragam sekolah dan PNS tak boleh masuk. Kalau melanggar, izinnya dicabut. Setuju? Siapa yang bisa mengeluarkan peraturan itu? DPR. Siapa yang memilih DPR? Kita. Maka pilihlah wakil kita yang menyalurkan aspirasi kita, menjaga pesantren kita, menjaga anak-anak kita. Ini jam 4 malam saya keluar, motor penuh di depan warnet, dan anak-anak kita iktikaf dalam warnet. Ini Ustadz cerita di Tembilahan, bukan tempat lain. Di mana tuh? Tempat tak boleh diceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Warnet penuh, karaoke penuh, apa kerja mereka di dalam? Kemesraan ini. Razia Badan Narkotika Nasional di salah satu warnet dan karaoke, mereka mencari narkoba, mereka mencari sabu-sabu, yang ditangkap orang berzina. Karena ruangannya tertutup, terkunci. Oleh sebab itu kita jaga. Bisa tak Ustadz Somad ceramah di warnet? Saya ceramah di tablik akbar. Pernah saya masuk sekali ke warnet, satu pun tak ada yang nengok saya. Semua menembak musuh yang tak mati-mati. Dek, berapa nomor yang kosong? Cari aja sendiri. Bukan ada orang warnet itu peduli sama kita. Oleh sebab itu maka jangan sampai anak kita main di warnet hari Sabtu, hari Ahad meninggal. Kejadian, true story, kisah nyata. Anak SD dikasih bapak ibunya duit, suruh main di warnet, ditembak musuh hari Sabtu, hari Ahad tak mati-mati, pecah pembuluh darah, dia mati. Jaga anak-anak kita, tapi tak bisa hanya dari bawah. Ustadz hanya ceramah, tablik akbar, khutbah, diikat dari atas. Apa yang mengikat ini? Perda, peraturan daerah, bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Maka insya Allah negeri ini akan menjadi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bupatinya taat kepada Allah, Bapak Wakil Bupati sayang kepada masyarakat, DPRD, Kapolres, Dandim, Forkompinda, kita jaga bersama. Ustadz menjaga umat dengan ceramah tausiah, pemimpin kepala daerah menjaga dengan aturan, mati kita semua, selamat kita semua. Anak-anak kita yang akan tegak di atas muka bumi, mereka akan mendoakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Kita baca. Jangan baca sekarang. Pihak mana yang bertanggung jawab? Abdul Somad akan dituntut di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, sudahkah kau ceramahkan? Sudah ya Allah. Sudah kau kasih tahu masyarakat? Sudah ya Allah. Sudah mereka pilih wakil rakyat yang baik? Belum ya Allah. Kenapa mereka tak pilih? Mereka dapat duit. Bukan salahku lagi. Udah ku sampaikan. Semua sudah kusampaikan ya Allah. Semua sudah kunyatakan ya Allah. Baik yang langsung maupun www.youtube.com. Sebagian umat setelah sholat Jumat masih ada sholat zuhur. Ngapain sholat zuhur lagi udah sholat Jumat? Kerajinan, tak tentu arah. Kata orang yang tak tahu. Dalam mazhab Syafi'i, satu kota Tembilahan ini, yang sholat Jumatnya sah cuman satu masjid saja. Masjid Jami' namanya. Satu kota Tembilahan yang sah sholat Jumatnya cuma satu saja. Namanya Masjid Jami'. Masjid yang ada Jumatnya, Masjid Jami'. Masjid yang tak ada Jumatnya, masjid. Masjid saja.
Masjid titik. Masjid, nggak pakai apa-apa. Begitu dalam fikih mazhab Syafi'i. Lalu berkembang zaman, akhirnya banyak-banyak masjid. Maka orang yang sholat di berbagai masjid tadi, khawatir Jumatnya tak sah, maka dia ulang lagi sholat zuhur. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Lalu kalau ada orang sholat Jumat, habis itu dia tidak mengulangi sholat, apa yang dipakainya? Mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi boleh ta'addud, banyak sholat Jumat dalam satu kota sah. Selama cukup rukun dan syarat, maka sah sholat Jumat. Jadi kalau ada satu masjid di Banten, di Pandeglang, kawan saya di sana, dia berkata, Ustaz Somad, di kampung kami masih sholat zuhur setelah sholat Jumat. Itu yang dipakainya qaul dalam mazhab Syafi'i. Jangan disalahkan. Bagaimana? Apa ada tuntunannya Pak Ustaz? Ya? Zaman Nabi Muhammad SAW, apakah di Madinah ada 2 sholat Jumat? Tak ada. Masjid Nabawi, ada Masjid Umamah, ada Masjid Ali, ada masjid. Tapi sholat Jumat cuma 1 di Masjid Nabawi. Khotibnya Nabi Muhammad. Itulah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Maka yang lain tak ada penyelenggaraan sholat Jumat. Nah, ini ikhtilaf mazhab fikih. Maka jangan salahkan selama masih ada mazhab. Yang kau mau habis sholat Jumat, yang sudah sholat Jumat, sholat zuhur lagi, jangan salahkan. Yang sholat Jumat saja tidak sholat zuhur, jangan salahkan. Karena kalau kalian yang sama-sama sholat menyalahkan, yang ketawa yang tak sholat. Jika seorang akhwat sudah siap untuk menikah, kepada siapakah orang pertama yang harus diminta tolong? Akhwat sudah siap nikah. Lalu dia minta tolong ke siapa? Iya pula. Minta yang mencarikan calon anak gadis kita itu adalah ayah. Maka hai ayah-ayah yang punya anak gadis, sekarang kalian cari yang berbaju-baju coklat. Menyesal pula tak saya pakai baju itu tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh menawarkan anak gadis kita kepada orang soleh Pak Ustadz? Boleh. Mana dalilnya? Seorang perempuan tegak berdiri ketika Nabi sedang tausiah. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Nabi diam. Nabi diam. Ini dalil boleh menawarkan diri pada orang soleh yang jelas agamanya, yang taat, jangan ember bocor tapi keliling. Jangan kalian tawarkan diri kalian kepada orang bocor. Habis itu di-update-nya status. Dia baru menawarkan dirinya padaku. Oh, bocor cerita. Ramai masalah. Oleh sebab itu kalau dia amanah, kau tawarkan. Tapi kalau tidak amanah, jangan. Karena akan menimbulkan fitnah. Bapak yang mencarikan calon. Hadisnya jelas. Man ala salasa banatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan. Fa'adabahunna. Dididiknya dengan baik. Wazawwajahunna. Nikahkan dengan orang baik-baik. Wa asana ilahinna. Buat baik. Sampai mati. Tengok. Punya anak perempuan. Didik dengan baik. Sekolahkan pesantren dengan baik. Kasih makan yang baik. Nikahkan. Wa zawwajahunna. Nikahkan dengan orang baik-baik. Kasihan kita. Anak gadis cantik jelita. Di rumah pakai jilbab panjang. Setelah menikah disuruh suaminya buka. Pakai rambut rebonding. Warna 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Dulu anak kukunya pendek, sekarang disuruh suaminya kuku panjang, pakai kutek. Di atas black kutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Gara-gara apa? Gara-gara dapat suami anak fang. Dulu kalau pulang ke rumah, Assalamualaikum ayah. Sekarang enggak, sehat ya. Kacau tuh anak gadis kita. Yang salah siapa? Kita. Karena menengok dunia. Hai bapak-bapak yang punya anak gadis. Ini nampaknya Ustadz dapat bisikan dari anak lajang yang tak laku-laku karena luka-luka dan laki-laki tak laku-laku karena luka-luka penuh liku-liku. Bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau kalian mahalkan mahar anak gadismu, kalau mahar mahal, maka zina murah. Betul? Jangan sampai anak-anak mudanya tunjuk rasa di tembilahan, turunkan harga mahar. Banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Lebih mau makan di daun.
Kita maunya lembutlah kita bertanya ke anak gadis kita. Nak, itu ada anak lajang mau meminang engkau. Kau mau apa enggak? Kalau anak gadis itu diam, apa kata Nabi? As-sukutu alamatur ridha. Diamnya tanda setuju. Diamnya tanda setuju. Dulu anak gadis malu, diam. Anak gadis sekarang, nah itu ada anak lajang minang, kau mau apa enggak? Jawab iya aja atau iya banget ya. Ustadz Somad, saya dulu datang ke rumah dia 2 kali. Datang yang pertama silaturahim, datang yang kedua datang bapaknya nanya. Nah, sini. Kalau datang silaturahim sekali. Kalau mau nikah saya malu sama tetangga. Kalau kau mau nikah aku nikahkan. Kalau tidak jangan datang lagi. Harus tegas Bapak. Orang tua membiarkan anak gadisnya walaupun rajin sholat berjamaah, walaupun ke Makkah bolak-balik. La yadkhulul jannata dayyus. Tak masuk surga dayyus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Dibiarkannya mahramnya anak gadisnya berjalan dengan laki-laki yang tak mahram. Biarkan saja. Saya bawa anak gadis Bapak ya, bawalah. Jam 1 ya Pak, sampai subuh pun tak apa-apa. Wow, tanggung jawab di hadapan Allah. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ceramah di tembilahan aja berapi-api ini. Jangan-jangan anak gadisnya di rumah juga sering dibawa laki-laki. Saya kasih tahu anak saya 1 laki-laki. Bolehkah kita berhias keluar bersama suami? Suami yang meminta kita untuk berhias. Jika boleh berhias yang bagaimana yang dibolehkan Pak Ustadz? Muka istrimu pucat. Pucat. Silap-silap payah membedakan mana orang mana hantu. Lalu dipakainya bedak pewarna kulit yang tak normal menjadi normal, mubah. Tapi yang sudah bagus dipakai dempul 2 inci. Sampai di tempat acara kipas angin mati. Rontoklah dempul tadi. Meleleh. Tadi waktu pakai make up mati lampu. Salah pasang sebelah hijau sebelah biru. Sampai di tempat acara senyum. Kawan senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Ramah orang sekarang ya. Iya. Jangan mencukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Jangan mencukur alis. Menggeletar tangan. Dulu waktu muda ya. Wajahmu bagaikan rembulan. Rambutnya bak mayang terurai. Alisnya bak semut beriring. Pipi bak delima merekah. Pipi bak. Apa pula pipi delima merekah? Bibir bak delima merekah. Pipi bak pauh dilayang. Setelah anak 3. Do re mi fa sol la si do. Alis tak lagi macam semut beriring. Macam PNS bubar barisan. Serak-serak. Diambillah pisau silet untuk merapikan. Ustadz sudah kasih tahu. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jangan cukur. Jangan cukur. Enggak cukur Pak Ustadz. Merapikan aja sedikit. Rupanya menggeletar. Habis. Hilang. Takkan mungkin pergi undangan hilang sebelah. Hilangkan dua-duanya. Hilang. Kawan dan nelpon bolak-balik. Jangan, kita berangkat jam berapa? Untung ada spidol whiteboard, penghitung kopra. Terima kasih ya bang, kau memang sayang sediakan spidol pasang. Alhamdulillah. Sampai di tempat acara makan rendang pedas, panas, meleleh. Panas ya, iya. Balik ke rumah jam 9 pemadaman bergilir. Bang, buka pintu. Tengoknya pintu. Allahu la ilahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi. Kenapa hantu ni tak pergi? Aku bini apa? Perempuan, jangan bersolek-solek jahiliyah. Kau cantik bukan karena makeupmu, kau cantik karena hafalan Qur'anmu. Kau cantik karena bekas wudukmu. Kau cantik karena tahajudmu. Orang yang tahajud di tengah malam, cahayanya sampai di hari siang. Apa namanya? Inner beauty. Ibu tetap muda cantik ya. Bekas air wudhu. Kata yang bertanya, emang yang lain tayamum? Jangan bersolek. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang kedua, jangan berjalan dengan laki-laki yang tak mahram. Ustadz aja yang negatif thinking, ustadz aja yang suuzon. Ini udah macam adik saya.
Ini udah macam abang saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati. Jangan bersuara, mendayu-dayu, mendesah-desah. Bersuara tenang. Ini bersuara. Kamu pergi jam berapa? Jam 5. Suara aja yang normal. Makanya kalau ada orang nelpon salah sambung, jangan kalian bersuara, mendayu-dayu, mendesah-desah. Jam berapa ini? Jam 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Tembilahan. Ini negeri hilir. Tembilahan. La taqda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara mendayu-dayu, mendesah-desah. Dia langsung error. Oh, jadi kalau gitu kami nggak boleh lah wirid Yasin Pak Ustadz. Kami wirid Yasin kan bersuara. Yang laki-laki jangan ikut, kita dengarkan suara perempuan saja. Ikut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ada yang bersahwat? Kalau ada yang bersahwat mendengar suara perempuan, tolong ikat biar kami bawa ke Pekanbaru. Nanti sampai jembatan Kerinci kami campakkan. Jadi yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu. Kalau Qori'ah baca Quran, tadi ananda kita Qori'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Suara perempuan haram. Suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Ibu menyanyi lagu Bila Israel. Ada laki-laki yang bersahwat. Aku bersahwat mendengar lagu Bila Israel. Itu melintang otaknya itu. Istri saya mu'alaf. Dia kepingin sekali pakai hijab. Tapi ibunya tak senang. Gimana Pak Ustaz? Sementara surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang taat kepada Allah. Ibu yang taat kepada Rasul. Tapi kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasul, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Kalau kau masuk Islam, aku tidak akan makan, kata emaknya, mengancam sahabat Nabi. Kalau kau masuk Islam, aku tak akan makan. Hari pertama dia tak makan. Hari kedua dia tak makan. Hari ketiga badannya lemas. Apa kata sahabat? Ya ummi, oh umatku, in kanat laki mi'atu nafsan, andai kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama ini. Ucap juga mak ya. Jangankan 1 nyawamu mak, 100 nyawamu, keluar nyawamu satu persatu, aku tetap tak akan meninggalkan agama ini. Akhirnya hari ketiga tuh makan mak. Mop-mopan aja tuh. Saya sudah 1 tahun menikah, tapi belum diberi amanah keturunan. Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz agar saya bisa cepat diberi amanah keturunan Allah Subhanahu wa taala? Rabbi habli minas salihin. Doa siapa? Ibrahim alaihissalam. Berapa lama dia berdoa baru lahir Ismail? Nabi Ibrahim berumur 86 tahun baru lahir Ismail. Sulitkah bagi Allah membuat perempuan hamil? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa Allah tunda? Allah hanya ingin melihat kau meneteskan air mata bermunajat di tengah malam. Ya Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kau beri ya Allah, mudah-mudahan dia soleh. Andai tidak ya Allah, kau selamatkan aku dari anak durhaka. Tak ada yang lebih hebat daripada ridha kepada Allah. Tapi tetap usaha. Banyak-banyak minum madu, kata kawan. Minum. Makan kurma mengkal. Makan. Buat jus toge. Buat. Untuk menguatkan. Apa saja kan, selama halal. Tapi kalau kata dia minum kamput, jangan. Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang taklid buta terhadap suatu tokoh
yang sudah jelas-jelas melenceng dari sudut pandang Islam. Bahkan dia selalu menyudutkan ulama lain yang mengkritik tokoh pujaannya. Dalam kitab Al-Luma' karya Imam At-Tusi, Saraj At-Tusi, kitab tasawuf ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Ayo kita ke rumah wali Allah, kata si Syekh, diajaknya murid-muridnya. Ayo kita ke tempat wali Allah. Ayo. Ramailah murid-muridnya mau menengok wali Allah. Wali Allah tadi duduk dalam masjid. Inilah dia wali Allah yang mau kita tengok. Lalu si wali Allah tadi meludah dalam masjid. Maka saat itu juga Syekh mengatakan, ayo kita tegak, kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah, dia wali setan. Kenapa begitu Syekh? Karena dia meludah dalam masjid bertentangan dengan syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, la taghtar, jangan kau tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya. Jangan terpukau karena dianggap wali Allah. Jangan terpukau karena dia adalah profesor, doktor, insinyur, kiai, haji, buya. Jangan terpukau karena dia terkenal di YouTube, fanpage, Twitter, BBM, WhatsApp. Tapi pandanglah istiqomahnya sholat berjamaah. Pandangnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau sesuai dengan Quran dan Sunnah, ku ikuti. Tapi kalau tidak, ku tinggalkan. Ada rule of the game, ada aturan. Jangan taklid fanatik buta. Apa hukumnya bagi orang yang suka suudzon sama orang di akhirat kelak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu dosa. Nampak orang wajahnya cemberut, sombong dia sekarang, mentang-mentang sudah kaya. Dulu senyum sama saya, dekati dia. Kok kenapa? Tabayun, jangan mudah. Ini langsung update status, sombong dia sekarang. Datangi salam. Kok kenapa cemberut dari tadi? Kita kan lama berkawan. Itulah aku sedang ini. Kenapa? Ngomonglah. Udah sebulan nih. Kenapa sebulan? Tak bisa kentut. Patutlah. Ayo ku bawakan ke dokter sana. Begitu dibawa ke dokter, kentut aja dia tiap hari. Bagaimana bila seorang ibu menjadi suatu kebiasaan menyumpahi semua anak-anaknya? Apa hukumnya? Ya Juraij. Ada ahli ibadah namanya Juraij. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Sampai yang ketiga tak menjawab. Apa kata emaknya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila WTS PSK. Ahli ibadah anaknya. Tak mau menjawab sebutan emaknya karena dia anggap lebih mulia menyembah pada Allah. Kata emaknya, jangan matikan dia ya Allah sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila. Kalah doa anak ahli ibadah karena doa seorang ibu. Apa yang terjadi? Tak lama sesudah itu perempuan hamil pengembala kambing. Terus ditanya, kau hamil kenapa? Karena Juraij. Dihancurkan mereka tempat ibadah Juraij, Bani Israel. Lalu kemudian mereka tangkap Juraij. Juraij, ternyata kau penipu pembohong. Katanya kau ahli ibadah. Nih pengembala kambing hamil, kau berzina sama dia. Kata Juraij, jangan kalian bunuh aku, tunggu sampai anak lahir. Setelah anak lahir diadakan sidang. Lahir anak, ditusuk Juraij, telunjuknya ke pusat. Ya ghulam, hai anak kecil, man abuka? Siapa ang? Bapakmu siapa? Who is your father? Bapakmu siapa? Apa jawab anak itu? Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Apa makna kisah ini? Allah mau menunjukkan mata Juraij akhirnya menengok wanita tuna susila. Maka kalau marah sama anak, jangan bilang, hei hantu, hei setan. Jadi hantu, jadi setan dia. Kalau marah sama dia, hei gubernur Kepri, hei anggota legislatif, insya Allah jadi dia. Paling tidak jadi calon, jadilah.
Bila kita sudah menyuruh anak mengaji sekolah, tapi si anak masih bandel dan terjerumus ke lembah narkoba, apakah kita disebut gagal mendidik anak? Kalau hendak membentuk buluh bambu, biarlah dari rebung. Rebung yang putih dibentuk melengkung, melingkar, membulat, memetak. Tapi kalau dia sudah keras, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Oleh sebab itu jaga. Sudah dimasukkan ke pesantren, lari. Sudah diberikan Quran pondok tahfiz, cabut. Sudah dididik tak juga Pak Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh solihah insyaallah. Imam dengan satu makmum perempuan yang bukan mahram, apa hukumnya? Menimbulkan fitnah. Da'ma safa khuzma safa, da'ma kadar. Tinggalkan yang buruk karena akan menjadi fitnah. Anak tinggal di masjid, anak muda datang pula mahasiswi jadi makmum di belakang, ditengok sama orang, menjadi fitnah. Siapa tu? Pacaran, difotonya pula. Ada orang sedang salat di masjid, ini orang mau fitnah kita. Maka kalau begitu keadaannya, tapi kalau imam ini sudah tua, tak nampaknya lagi mana gadis mananya. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kebetulan mahasiswi, tak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan fitnah, namanya sadduz zari'ah, menutup pintu celah fitnah. Lebih baik dia tinggalkan. Saya pernah mendengar cerita tentang manusia masuk surga dan neraka. Di antaranya kisah tentang wanita tunasusila pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing. Kisah seorang yang masuk surga tapi belum pernah sholat dan sujud, orang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Pertanyaan saya, apakah saat ini sudah ada umat Nabi Muhammad atau manusia yang sudah berada di surga neraka? Bukankah manusia akan masuk surga neraka setelah hari kiamat? Kisah tentang seorang perempuan WTS membuka sepatunya, sepatu kulit, dimasukkannya ke dalam sumur, dituangkannya ke anjing yang menjulurkan lidah. Bukan umat Nabi Muhammad, tapi cerita tentang Bani Israel. Allah mengampunkan dia dan dia akan masuk surga. Apakah di surga itu sekarang sudah ada orang di dalamnya? Nabi Muhammad dulu masuk ke surga untuk apa? Meninjau-ninjau, menengok-nengok. Orang yang soleh meninggal, rohnya masuk ke dalam burung paruh warna hijau. Burung itu terbang ke sana kemari. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak, ibu, adik-adik, kalau mau baca kitab tentang surga, neraka, alam barzah, dua kitab. Pertama At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi. Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang-orang dibawa singgah ke surga jalan-jalan. Ini pemukiman, real estate, rumah mewah. Nanti akan ditempati 1 Januari 2018. Tapi sebelum itu orang boleh jalan-jalan, nengok, survei-survei dulu. Makanya orang mati syahid wajahnya senyum. Kenapa orang mati syahid wajah senyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Di situ nampaknya kau akan mati, kau tinggal di lorong blok C nomor 15. Senyum dia. Nah, ini kita sekarang jangankan tempat surga, parkir pun payah. Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka.
Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca Pak. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Apa yang pertama? 5 liha, karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Mana lah Pak Ustaz, aku tengok cincinnya 3 biji. Kaya, tak salah. Wali hasabiha, kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Payah kemarin waktu cari donor darah, biru darah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, pipinya bak pauh dilayang, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. So sweet. Walidiniha, karena agamanya. Fasfar bidatidin, pandang karena agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku, dipecat dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya, hartanya hilang melayang, kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa, perempuan bagaikan bunga, kuntum mekar, setelah itu layu, semuanya layu, dia akan berubah. Nikahilah karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu, ya. Bisa, saya udah tamat kuliah Pak Ustaz, mantap. Udah kerja Pak Ustaz, alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz, nauzubillah. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, menikah menutupi segala kekurangan. Semenit setelah akad, mulailah kau nampak segala kekurangannya. Kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang mancung, kurang. Maka setelah nikah, kau tutupilah segala kekurangannya. Setelah dapat, inilah dunia akhirat Pak Ustaz. Jangan lagi matamu liar kemana-mana. Kalau laki-laki sudah menikah, nampaknya perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan di jalan itu, ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sedikit. Bagaimana Ustadz menjaga kesehatan begitu jadwal padat? Tadi masuk WA ke sahabat kita, apa kata dia? Kalaulah Ustadz Somad itu made in Jepang, sudah lama rontok. Lalu apa yang Ustadz minum, apa yang Ustadz makan? Semuanya doa jamaah. Cobalah tengok di YouTube, di Twitter, di Facebook, di BBM, doa jamaah. Amin, 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 amin. Semoga Ustaz sehat, semoga Ustaz istiqamah, semoga doa menumpang tuah pada doa, mulut-mulut, tangan-tangan yang soleh. Mudah-mudahan kita bersatu dalam kebaikan insyaallah. Berapa takbir Idul Fitri Pak Ustaz? Berapa hari? Dari mulai tenggelam matahari sore, petang, malam takbir, sampai sore tanggal 13, 10, 11, 12, 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai jam 2 malam suara tak serak-serak. Begitu ditengok, rupanya flash disk. Janganlah flash disk, orang lah. Ini banyak nanti flash disk ini masuk surga. CD masuk surga, flash disk masuk surga. Dilatihlah anak-anak muda kita. Latih anak-anak muda. Nih,
Takbir bukan cuma di masjid. Selama 4 hari itu takbir. Anak-anak, ibu-ibu di rumah sambil masak opor, masak rendang, masak gulai kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Garamnya kurang. Apa yang membuat Ustadz tetap istiqomah berdakwah dari masjid satu ke masjid lain? Bukankah Ustadz sudah ada tawaran TV swasta untuk mengajak Ustadz mengisi acara di salah satu stasiun TV yang kita semua sudah tahu kalau tampil di TV bayarannya besar? Dia mau saya harus ganteng. Masuk TV itu 2, ganteng betul atau buruk betul. Saya pula kan tidak pala buruk, tapi ganteng pun tidak juga. Pakaian itu harus begini, harus begitu. Nah, itu yang tak bisa. Tapi yang paling berat ini jadwal. Jadwal harus gini. Saya tak bisa jadwal. Saya sudah penuh sampai 2018 Idul Fitri. Saya sudah. Nah, nanti setelah itu barulah kita masuk ke TV-TV. Kok muat? Apakah memang ada hadis yang mengatakan tidak kujamin umatku 14 abad akan datang? Seandainya hadis ini memang ada, apa yang tidak dijamin? Syafaatnya atau ibadahnya? Mohon pencerahan. Tak ada. Nabi jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi SAW? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini luar biasa. Tadi udah ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gaple, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh, bro, kita gimana karaoke malam ini? Tidak, aku mau ngaji ke sana. Ada Ustaz Somad datang. Itu. Setelah, jadi gimana? Pulang dari sana kita. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tak mengikut sunnahku maka dia bukan umatku. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Karena dalam buku autobiografi Imam Syafi'i mengatakan beliau tak nikah. Imam Syafi'i menikah. Dari mana Ustaz tahu Imam Syafi'i menikah? Bacalah biografinya. Yang tak menikah itu Imam Nawawi. Betul, ada imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi tak menikah. Imam Ibnu Taimiyah tak menikah. Sayyid Qutb penulis fi Zilalil Quran tak menikah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Biografi ulama-ulama yang tak menikah sampai mati karena lebih memilih ilmu daripada nikah. Kenapa Ibnu Taimiyah tak menikah? Kalau Ibnu Taimiyah menikah, istrinya itu pasti tetap tinggal karena dia lebih lama di penjara daripada di luar penjara. Sayyid Qutb digantung 1966, mati dalam keadaan ditulisnya tafsir itu di penjara. Maka mereka itu memikirkan mudaratnya lebih besar. Tapi kalian yang muda sekarang jangan kalian ikut ini. Zaman Imam Nawawi dulu dia tak menikah. Perempuan zaman itu biji matanya aja yang nampak. Godaan tak kuat. Zaman sekarang perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Jangan jadi berubah zaman. Kan aku mau ikut Imam Nawawi aja. Tak bisa, lain tak bisa. Godaan luar biasa. Ini saya mau pulang nih, godaan yang paling terberat nanti jumpa pramugari lah. Besok habis sholat Jumat mau pulang. Sudah jelas pakai peci, pakai baju koko, pasang muka seram mau lewat. Tetap ditegurnya. Nomor berapa? La ilaha illallah. Udah dapat nomor kursi duduk saya. Sengaja tak ada senyum-senyum. Tetap dia datang. Bapak seatbeltnya udah dipasang. Astagfirullahaladzim. Ramah betul lah dia. Silap pula lama-lama. Apakah hukum dalam Islam bila seorang ayah tiri memisahkan atau memutus tali silaturahim seorang anak kandung?
dan ibu kandungnya. Berdosakah jika seorang istri apa hukum memutus tali silaturahim? La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ayah tiri dipisahkannya, nikah dia dengan perempuan, lalu dia tak suka sama anak ini, aku suka sama engkau, anak mau pergi sana, memutus tali silaturahim. Kalian yang ada niat nikah sama janda, terimalah janda sepaket. Jangan mau dia saja, anaknya tak mau. Perempuan ini pun kenapa dia lebih memilih lelaki ini daripada anaknya? Ini bisa jadi mantan suami, tapi tak ada mantan anak. Kok bisa dia lebih milih? Nanti setelah kau jelek, lapuk, lisut, ditinggalkannya, anakmu itu juga yang akan memelihara kau. Hati-hati. Berdosakah jika seorang istri bersumpah di atas Al-Quran untuk mengikuti perintah seorang suami, ayah tiri, berjanji menjauhi anak kandungnya sendiri dengan alasan menjaga kebaikan rumah tangga mereka? Ini mesti didudukkan lagi. Ini udah kacau balau nih. Aku bersumpah demi aku dengan engkau bang, anakku ini akan kutinggalkan. Mana bisa? Walinya mana? Ayahnya, datuknya, abangnya, adiknya, pamannya. Dudukkan lagi. Suaminya dudukkan. Ini gara-gara jahil agama. Umat ini sudah dijauhkan dari agama. Banyak betul nih. InsyaAllah malam ini yang terjawab kita jawab, yang tak terjawab kami akan bawa pulang ke Pekanbaru. Semua yang dari mulai Bintan sampai Daik Lingga sampai itu, semua nanti akan kami satukan menjadi satu video, judulnya Oleh-oleh dari Kepri. Ustaz, saya sedang kesulitan harta, hutang saya banyak, anak saya 5 orang, tapi rumah cuma 1 kamar, sehingga tidur berdesakan. Tolong berikan saya jalan keluar. Nabi mengajarkan doa. Ya Allah, ya Rasulullah, aku dililit utang. Kata Nabi, kau baca doa ni. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, sifat lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, pelit, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bangkit semangat, hilang pengecut, bekerja, rezeki terbuka. Kerja, kerja, kerja. Apa yang mau dikerjakan? Ini yang jadi masalah. Dulu belum tahu riba, saya KPR. Sekarang saya sudah tobat. Apakah saya harus tinggalkan rumah itu atau gimana Pak Ustaz? Kalau bisa kau jual, modalnya saya kau ambil, dulu iurannya berapa, ambil modalnya saja, lalu buka peluang baru. Begitu cara tobat dari riba. Ada yang mengatakan riba saya itu kan di akadnya, maka tobatlah dengan tidak mengulanginya. Adapun bulanan saya itu adalah hutang, maka hutang harus dilunasi bayarnya Pak Ustaz. Ini nanya apa nawar? Begitu cara tobatnya. Ambil modalnya saja yang pernah terbayar, sisanya itu bukan hak engkau. Mereka keluar dari Islam, bagaimana anak panah keluar dari busurnya? Apakah masalah yang bisa dikatakan hadis tersebut Pak Ustaz? Ramhu, anak panah keluar dari qaus, sebagaimana melesatnya anak panah keluar dari, begitulah mereka keluar dari Islam. Apakah karena mereka tidak hafal Quran? Mereka baca Quran, tapi Quran itu hanya lewat di ujung lidah, tak sampai masuk ke dalam hanajirahum, hanya ke tenggorokan saja. Mereka keluar dari Islam seperti melesatnya busur dari anak panah dari busurnya. Siapa itu? Orang Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Muawiyah. Mereka menikam Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ini 3 orang ini harus dibunuh. Ali harus mati, Muawiyah harus mati, Amr bin As harus mati. Ditikamnya. Mereka dikatakan Nabi keluar dari Islam. Kenapa? Takfiri, mengkafirkan orang Islam. Ketika kau katakan saudaramu, hei kafir, padahal dia tak kafir, maka engkaulah yang kafir. Itu sindiran Nabi tentang Khawarij. Apa hukum menikahi perempuan yang gila, tak berakal sehat? Al-uyub al-musyawwahah. Ada beberapa aib, cacat, perempuan boleh diceraikan, bukan wajib, tapi terserah dia. Menikah dia, tiba-tiba perempuan itu gila, maka termasuk uyub musyawwahah.
gila, junun, baras, kena penyakit kusta, supak, maaf cakap nauzubillah, tiba-tiba putih, lalu kemudian maaf tersumbat kemaluannya. Kalau laki-laki dia terkena penyakit impotensi, ada diberi kesempatan berobat setahun. Kalau setahun dia sembuh, melanjutkan. Kalau tak sembuh, maka perempuan boleh menggugat, laki-laki boleh menceraikan. Saya tak mau menceraikan dia Pak Ustaz, walaupun dia gila, cinta kami kekal abadi. Ya tak apa-apa. Jika dulu pernah berjanji akan menikah dengan perempuan dan menerima apapun kekurangannya, tiba-tiba dia sakit gila, sudah 10 tahun lebih belum juga sembuh, sudah berobat tapi belum sembuh, apakah harus nikah atau batal janji? Gila termasuk penyakit yang membolehkan untuk membatalkan, namanya al-uyub al-musyawwahah, maka engkau pun tidak dibebani hukum. Kalau kau mau terima, tapi begini gila, berat itu. Mengurus diri kita lagi, mengurus dia lagi. Maka jangan kau merasa berdosa pada perbuatan yang tak mesti berdosa. Jangan merasa berpahala pada perbuatan yang tak mestinya berpahala. Kau tak berdosa, karena ini termasuk uyub musyawwahah, cacat yang boleh melepaskannya. Maka dia gila, ya tak apa-apa, tak jadi. Atau sudah menikah, kau ceraikan. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana caranya menyembuhkan kakak saya yang dikerjain orang ke dukun? Mohon doa kakak saya, bawa ke ruqyah syar'iyah. Sebelum dibawa ke ruqyah sendiri. Bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah 7. Saya ulang sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai walaikum muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Sebelum tidur malam baca ke tapak tangan, usapkan ke kepala. Itu sunnah dibuat Nabi SAW. Lalu kemudian selepas solat ba'da asar, mau tenggelam matahari, terbit matahari ba'da subuh, dibacakan ke ember besar, tiupkan, dimandikan. Setiap hari mandi. Air yang sudah dibacakan tadi tak boleh pakai untuk cebok. Bacakan ke air. Yang 7 tadi bacakan, dihembuskan ke air. Setelah itu diminum. Mana dalilnya? Buka buku 37, masalah populer. Datang sahabat Nabi melapor, ya Rasulullah, ya ada orang kena sihir gila. Lalu kubacakan Al-Fatihah, kukulum air liurku. Setelah banyak kuludahi, sehat dia ya Rasulullah. Nah, itu dalil tentang ruqyah. Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Oh, salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas ya. Nanti kita buatkan fanpage puas ya, pendukung Ustadz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustadz mau dong jadi imamku dunia akhirat. Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin baik. Kita ini negara hukum. Jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Tadi buatnya lah, saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan menggunakan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju Pak Hakim. Gitu prosesnya. Jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol dimakannya petai.
Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Saya sudah sering mendengar ceramah Pak Ustadz di YouTube, sangat senang dengar ceramahnya. Jadi biasanya ujung-ujungnya tak enak nih. Saya mau bertanya, bagaimana mendidik istri supaya dia mau rajin sholat? Udah terjawab tadi. Sholat subuh susah betul dibangunkan Pak Ustadz. Sudah 2 istri yang payah sholat subuh. Pertanyaan kedua, ada teman kredit di bank, angsurannya sangat mahal. Jadi dia pindah bank. Pindah ke bank yang baru, uang burat terus ke bank yang lama. Apa itu termasuk riba Pak Ustadz? Riba. Pinjam duit ke duit. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta. Riba. Berhenti dari riba. Apa hukumnya mengurban untuk orang tua kita sedangkan kita belum akikah diri sendiri? Akikah diri saya itu tanggung jawab ayah saya dulu terhadap diri saya, bukan tanggung jawab saya. Kalau sekarang saya punya duit, apa yang saya lakukan? Kurban. Pergi ke masjid, ini 2,5 juta untuk kurban. Setelah nanti hari raya kurban, ternyata rezeki melimpah, dibalas Allah. Ada duit untuk beli kambing, silakan akikah. Boleh mengakikahkan diri sendiri. Tapi bagi yang sudah 40 tahun, 30 tahun, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. 40 tahun minta ayun marhaban. Ayanun. Rol aini rol aini. Oh, sangka yang diayun cucu. Rupanya nenek itu duduk dalam. Apa hukumnya bagi orang yang tak sholat Jumat tapi dia masih mengerjakan sholat zuhur seperti hari biasanya? Sahkah sholatnya? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin tahawunan, tanpa ada uzur syar'i, disengajanya, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Hukuman yang diberikan Allah terkunci pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kenapa? Gara-gara menyepelekan sholat Jumat. Cepat-cepat datang. Besok hari Jumat, cepat datang. Ini saya tengok anak-anak muda di luar masjid sampai merokok. Kalian kenapa tak masuk? Masih khutbah Ustaz. La ilaha illallah. Tujuan sholat Jumat itu kan mendengar khutbah. Tujuan sholat Jumat itu mendengar khutbah, bukan cuma 2 rakaat itu. Cepat datang masuk ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama khutbah tadi saya masuk di dalam, tak ada saya ngomong sepatah pun. Kenapa? Itu tidur. Begitu khotib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cepat kali katanya. Ini anak muda tak betul. Besok cepat datang, jam 12 sudah datang, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, Allahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Kenapa kita bisa menengok ada orang, ada bapak, ada ibu, ada tiang, bisa kita bedakan mana muda, mana tua? Karena ada cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apakah sholat kita sah apabila menjadi makmum dari imam yang kita sendiri ragu-ragu dengan imam tersebut? Pada saat sholat Jumat kita ketahui imam tersebut tertidur dan kemudian dia menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau tertidurnya duduk, tak bergeser, tak bersandar, tak bertumpu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai, maka wuduknya tak batal, walaupun air liurnya keluar. Tapi kalau dia sudah bersandar ke sini, bersandar, maka batal wuduknya. Kalau nampak dia batal wuduknya, kita kasih tahu, Pak, Bapak batal wuduk, tak sah sholat, pergi. Adapun dia tak mendengar khutbah Jumat, fala Jum'atalah, tiada Jumat baginya. Tiada Jumat di situ maksudnya tak sempurna. Oleh sebab itu maka tengok duduknya bagaimana. Alhamdulillah Pak Ustaz duduknya dari tadi tak bergeser, sah sholat Jumatnya. Saya mau tanya, apakah ngerokok itu haram? Sudah terjawab. Ustaz merokok? Enggak, tak merokok. Pernah merokok? Dulu pernah. Kan lahir tak langsung tua. Pernah dia. Kata kawan di pesantren,
Man, ayo kita cabut yuk. Cabutlah kami. Pas cabut, inilah kawan yang tak baik ini. Masa kita nggak merokok, nggak jantan. Rokok lah kami, 5 orang. Jantan betul terasa. Begitu pas kami sedang merokok, lewat mobil kiai. Injak. Alhamdulillah tak nampaknya. Tiba-tiba mundur mobilnya. Mundur, datang dia tanya, merokok ya? Kami diam semua. Kawan yang satu nih penakut. Merokok ya? Enggak, Pak. Pas bilang enggak, tuh asapnya keluar. Enggak, Pak. Keluar asapnya. Baliklah kami ke asrama. Saya tak tamat pesantren. Saya cuma setahun aja. Lari dari pesantren. Lalu ada mudabbir saya di sini. Tak boleh sebut namanya. Lalu kemudian ketika itu habis sholat maghrib dipanggil. Nama-nama yang tadi melanggar. Saya sholat hajat 2 rakaat bernazar. Ya Allah. Kalau nanti kiai itu lupa namaku, ku bacakan Yasin 3 kali. Pas dibacakan nama-nama yang melanggar hari ini, yang merokok, yang ini, yang berbahasa Indonesia, dibacanya dari ujung sini, tak ada nama saya. Memang makbul doa sholat hajat. Wah, sejak itulah saya berhenti saya tak merokok. Banyak juga kawan-kawan ini merokok. Kenapa merokok? Kok kenapa merokok? Ini kan bisa kena impotensi apa segala macam. Ustaz baca baik-baik macam mana. Rokok dapat yang berbahaya Pak Ustaz. Kalau beli tak apa-apa gitu. Andai jamaah sekarang. Kenapa sholat dan zuhur dan asar bacaannya suaranya tak terdengar? Subuh jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Isya jahar. Zuhur, asar, tak. Allah tak ada sebut alasan di Quran, Nabi tak ada menyebut, sahabat tak ada menyebut, salah satu ulama ada menyebut, kata dia, malam itu sunyi. Wa ja'alna lailakum subata. Kami jadikan malam kamu sebagai istirahat sunyi. Lawan dari sunyi adalah bising. Sunyi, maka lawannya adalah bersuara. Maka sunyi itu dipecah dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan siang itu ribut, hiruk pikuk. Maka lawannya adalah sunyi. Jawaban itu bukan dari Nabi. Itu murni tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau salah satu jawaban ulama mencoba menjawab, begitulah bunyinya. Bagaimana cara kita mengambil baik hakikat diri yang sebenar-benarnya agar kita bisa mengenal baik, merasakan akan kehadiran Allah di setiap jaga kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Bukan hadis Nabi. Apa penjelasan itu kata ulama ahli hadis? Ini bukan hadis tapi maknanya baik. Kalau engkau kenal dirimu yang hina, maka sadarlah engkau Allah mulia. Kalau kau kenal dirimu yang lemah, sadarlah engkau Allah Maha Kuasa. Kalau kau kenal dirimu yang mati, sadarlah engkau Dia yang tak pernah mati. Kalau kau kenal dirimu yang diberi hidup, maka sadarlah engkau Dia yang Maha Hidup. Kenali diri baik-baik. Orang yang paling celaka adalah halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka yang tak tahu siapa jati dirinya. Apakah setiap kita membaca syahadat dalam solat wajib diikrarkan dalam hati? Mulut mengucap, hati connect. Nih hati, nih mulut. Tak boleh putus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut bergerak. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata tabi'in bertanya kepada Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Mulut bergerak, hati. At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Di agak-agak yang mendengar telinga kita saja, hamsah namanya. Kalau sampai telinga kawan terdengar, 2 kemungkinan, jahil atau peka. Begitu dia. Mulut menyebut, hati konik. Bolehkah berkurban di tempat lain? Misalnya di kampung karena lebih murah, sedangkan kita berkurban di Batam harga hewan mahal, uang nggak cukup. Tidak boleh membawa hewan kurban lebih dari jarak qasar sholat.
Jarak qasar sholat itu berapa? 89 km. Begitu dalam fikih. Kenapa kurban di Arab Saudi bisa dibawa ke Djibouti, dibawa ke Mogadishu Somalia, dibawa ke Afrika? Kenapa? Ternyata kalau sudah tercukupi ring 1, boleh dibawa ke ring 2. Nah, Batam di agak-agak. Menurut kami Batam ini sudah dapat semua Pak Ustadz, 2 kilo, maka boleh dibawa. Makanya ustadz-ustadz yang menjadi pengajar di Malaysia, ada dibawanya ke Riau. Orang Melayu yang ada di Singapura, ada berkurban ke Batam, boleh dibawa. Termasuklah saya, nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari akan membawa kurban-kurban yang ada dari Pekanbaru, bahkan dari saudara-saudara kita yang sedang kerja di Hong Kong yang mengirimkan kambingnya, akan kami bawa ke pedalaman suku Terasing Talang Mama. InsyaAllah 4 hari kami dalam hutan nanti, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bawa kambing. Pokoknya keluar dari situ bawa kambing lah. Bolehkah berbicara saat tawaf? Boleh. Tapi yang tak batal, berbicara saat tawaf tak batal. Tapi jangan asik bercakap aja selama tawaf. Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Dari Hajar Aswad, apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai ke sini. Saya Pak Ustadz baca putaran 1, putaran 2, putaran 3, berputar-putar kepala saya. Kenapa kau belum bayar? ONH, saya belum hafal bacaannya. Tidak ada rukun qauli dalam haji. Andai tak hafal tak apa-apa. Andai ada orang haji itu diam saja mulutnya, waktu tawaf diam aja, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Bagaimana pembagian waris jika suami meninggal? Harta yang dimiliki suami diperoleh sebelum menikah dengan istri. Sementara saudara-saudara dari suami juga minta bagian warisan, karena menganggap harta itu warisan dari almarhum bapaknya. Ini kacau balau. Suami punya harta tanah sebelum menikah, istri menikah dengan suami. Tanah ini, kata saudara-saudaranya, itu tanah ayah kami yang dikuasai suamimu. Sekarang mereka menuntut, mana hitam di atas putih? Maka si istri mesti punya bukti. Ini tanah punya suami saya, sudah dibayarnya ke ayah, jangan hiraukan. Tapi kalau memang belum, bagikanlah itu jatah mereka. Nah, inilah gara-garanya. Maka jangan mau bersimbah darah, menyimpan bom atom, menyimpan api dalam sekam. Masalah harta-harta ini selesaikan. Makanya ayat yang paling detail dalam Quran, masalah harta. Hati-hati masalah harta. Surat Al-Alaq adalah surat pertama kali turun kepada Nabi SAW. Hadis apa yang pertama kali diucapkan Nabi SAW dan kapan? Apa perkataan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul? Itu juga disebut hadis. Nabi ketika sudah mendapat wahyu, maka itulah ucapannya hadis. Turun malaikat membawa ayat Quran, dipanggil penulis wahyu, itulah wahyu. Sedangkan hadis, sejak dia menjadi Nabi SAW diangkat oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah SWT. Wahyu terbagi dua. Wahyu yang teksnya dari Allah, Quran. Wahyu yang dari Nabi Muhammad SAW, ucapannya, maknanya dari Allah, itulah hadis Nabi SAW yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari 7275 hadis. Mana hadis yang pertama Pak Ustaz? Dalam istilah musalsalat, biasanya syekh pertama kali mengajarkan hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu hadis pertama, namanya musalsalat bil awwaliyah.
Tapi itu bukan hadis pertama yang keluar dari mulut Nabi SAW. Tapi tradisi, hadis yang pertama kita bahas dalam pengajian ini adalah yang saya terima dari guru saya pertama kali. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad. Ini tentang hadis.